Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in sababa wa khalaqal insana 'abdan wa nasaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa 'araban wa asbahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin mujawwad. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimul ulama, para habaib, para kiai, para ustadz wal asatidz, para kesepuhan, khusus guru kita semua selaku pimpinan pondok pesantren Cidahyang. Mari semua kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabul hajat-hajatnya, dan teruntuk putra-putrinya semoga Allah jadikan putra yang soleh dan putri yang solehah. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati para aparatur pemerintah Cidahyang baik dari Pagirangan ataupun Palandeha beserta staf-staf jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidaklah keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabul hajat-hajatnya. Yang belum nikah semoga Allah dekatkan jodohnya. Amin. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat, baik dari nikmat iman, Islam, serta sehat badan. Karena dengan nikmat itu kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi kembali di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tak lupa salawat dan salam yang kita curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan zulumati ilallah. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah tentang hak orang tua terhadap anak, atau bisa disebut juga kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana hendaknya bagi kita sebagai anak menghormati kedua orang tua? Birrul walidain wa huququl aulad, berbakti kepada orang tua dan hak-hak atas anaknya. Sebagaimana kita hidup di muka bumi ini, ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan, termasuk ada hak orang tua yang dimana seorang anak itu harus wajib berbakti kepada orang tuanya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafirin dijelaskan bahwasanya wa yuqalu lil walidaini 'alal waladi 'asharatu huquqin, wa yuqalu, dan dikatakan lil walidaini, bagi kedua orang tua, 'alal waladi, atas anaknya, 'asharatu huquqin, memiliki 10 hak. Jadi dijelaskan bahwasanya orang tua kita memiliki 10 hak yang wajib bagi kita sebagai anak harus menunaikannya. Terus apa saja hak-haknya? Yang pertama, apabila orang tua kita butuh terhadap makan, maka tugas kita sebagai anak harus memberinya makan. Memberi makan di sini ada dua macam. Kalau memang orang tua kita masih mampu berjalan ataupun masih mampu mengambil makan dengan sendirinya, maka tugas kita sebagai anak tinggal memberi makannya, entah itu berbentuk uang ataupun makanan yang sudah matang. Tetapi kalau memang kondisi orang tua kita sudah payah ataupun fisiknya sudah melemah, maka tugas kita sebagai anak harus memberinya, harus menyiapkannya dan menyuapkannya. Jadi diberiin, dimasakin, disuapin.
Yang kedua, apabila orang tua kita butuh terhadap pakaian, maka tugas kita sebagai anak harus memberikannya pakaian. Dari dibelikan sampai dipakaikan, kalau memang fisik orang tua kita sudah melemah, itu pun kalau kita mampu untuk membeli sesuatu itu kepada orang tua kita. Yang ketiga, apabila orang tua kita ingin dilayani, maka tugas kita sebagai anak harus melayaninya. Orang tua kita lapar, kita masakin. Orang tua kita capek, kita pijitin. Orang tua kita sakit, kita rawati. Yang keempat, apabila orang tua kita memanggil kita, maka kita harus menjawab dan mendatanginya. Yang kelima, apabila orang tua kita memerintahkan kepada kita, maka taatilah selama perintah itu tidak mengajak kepada kemaksiatan dan bergibah. Dan ingat, kewajiban taat kepada orang tua itu di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya dulu, setelah itu baru kedua orang tua. Artinya kita harus tahu ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya terlebih dahulu, supaya kita tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana ma'ruf dan mana yang munkar. Yang keenam, hendaknya bagi kita sebagai anak, hendaknya bagi kita sebagai anak. Yang keenam, hendaknya bagi kita sebagai anak. Yang keenam, hendaknya bagi kita sebagai anak. Tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya. Yang ketujuh, tidaklah boleh kita memanggil kepada orang tua dengan menyebutkan namanya. Yang kedelapan, hendaknya bagi kita sebagai anak ketika berjalan bersama orang tua, maka berjalanlah di belakangnya. Jadi mengibaratkan seperti seorang raja dan ratu yang ketika sedang dikawal ataupun yang sedang dijaga oleh para anak-anak buahnya, ataupun sebagai bentuk simbolis penghormatan kita kepada orang tua kita. Jadi kita tidak boleh berjalan di depannya ataupun di samping kanan dan kirinya, terkecuali orang tua kita yang menyuruhnya. Yang kesembilan, hendaknya bagi kita sebagai anak membuat ridho, membuat senang atas apa-apa yang disenangi atas dirinya, dan kita tidak boleh melakukan atas apa-apa yang tidak dia senangi atas dirinya. Yang kesepuluh, hendaknya bagi kita sebagai anak harus selalu mendoakan kepada orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah menitipkan pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Rasul, ya Umar, kalau nanti kamu sempat mendatangi kota Madinah, maka carilah anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah didoakan olehnya. Di situ Umar heran, ini yang menyuruh Rasul, padahal doa Rasul mustajab. Tetapi mengapa kalau datang ke kota Madinah disuruh cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan diminta didoakan olehnya? Setelah Umar selidiki, ternyata Uwais Al-Qarni mempunyai karomah doa yang mustajab karena saking besar baktinya kepada orang tua. Jadi Allah mempunyai karomah, Allah memberikan kepada karomah Uwais Al-Qarni karena saking besar baktinya kepada orang tua. Memberikan suatu karomah kepada Uwais Al-Qarni saking besar baktinya kepada orang tua. Bayangkan saja, Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari kota Madinah sampai kota Mekah demi berjumpa dengan Rasul dan demi menunaikan ibadah haji seorang ibunya. Jadi gak heran, tetapi di zaman sekarang berapa banyak anak-anak di luar sana berani membangkang, membentak, bahkan melotot kepada orang tuanya. Mereka tidak tahu bahwasanya orang tua yang telah melahirkan mereka tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi, sebagaimana hadis Rasul yang sering kita dengar, ridallah biridal walidain wa sukhtallah bi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaan orang tua, dan juga sebaliknya kemurkaan Allah terdapat di dalam kemurkaannya orang tua. Sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita tidak mendapatkan keridhaan orang tua, maka jangan harap kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah meletakkan keridhaan kepada seorang anak melalui keridhaan orang tuanya. Allah meletakkan keridhaan kepada seorang murid melalui keridhaan gurunya.
Allah meletakkan keridhaan kepada seorang istri melalui keridhaan suaminya. Oleh karenanya berbaktilah kita kepada orang tua, berbuat baiklah kita kepada orang tua, khususnya kepada orang yang rela menahan rasa sakit, yang rela menahan rasa sakit ketika kita di dalam kandungan selama 9 bulan. Apa yang dia makan kita makan, apa yang dia minum kita minum, dan bahkan dia rela menaruhkan nyawa dan jiwanya demi melahirkan kita di dunia. Siapa dia? Dia adalah seorang ibu. Begitu besar pengorbanannya, begitu besar perjuangannya, baik dari mengasuh ataupun mendidik kita. Dialah madrasah pertama kita, dialah muallimah, mudarrisah, mu'addibah lil abna, dialah pengajar, dialah pendidik pertama bagi kita sebagai anak. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya para sahabat, ya Rasul, setelah aku berbakti kepadamu, setelah aku melayanimu, setelah aku mencintaimu, siapa lagi yang harus aku layani ya Rasul? Siapa lagi yang harus aku berbuat baik kepadanya ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Setelah ibuku siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan nama seorang ibu. Oleh karenanya lemah lembutlah kita kepada orang tua, cintailah orang tua yang telah menjadi sebab adanya kita lahir di dunia. Kewajiban kita sebagai anak menghormati kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan taat kepada perintah-perintahnya selama perintah itu bukanlah perintah bermaksiat ataupun melanggar syariat. Sebab la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita turuti, taati perintah orang tua, keinginan orang tua selama perintah dan keinginan itu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dengan itu kita yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup sangatlah beruntung. Sangatlah beruntung. Kenapa? Karena kita masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ridho yang Allah Subhanahu wa taala melalui ridho orang tua. Karena sungguh tidak ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala terkecuali berbakti kepada orang tua. Walaupun kita misalkan mempunyai orang tua yang jahat, orang tua yang keras, bukan berarti kita tidak harus berbakti kepadanya. Tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain wa afdalu minas salati wa sadaqah wa shaum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Berbakti kepada orang tua lebih baik. Berbakti kepada orang tua lebih afdal. Berbakti kepada orang tua lebih mulia daripada sholat, daripada sedekah, daripada puasa, daripada haji, dan daripada umroh, dan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di zaman Rasulullah ada seorang anak yang ingin ikut berperang bersama Rasulullah. Seorang anak yang ingin ikut berperang bersama Rasulullah. Ketika perang ditabuhkan, seorang muslim wajib dia ikutin apa yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu berperang. Nah, kemudian itu datang kepada Rasul, terus kita izin kepada Rasul, terus ditanya sama Rasul. Rasulullah bertanya, apakah engkau masih mempunyai orang tua? Kemudian anak ini menjawab, masih ya Rasul. Masih ya Rasul. Kata Rasul, kembali ke rumahmu. Kembali ke rumahmu, rawat orang tuamu, karena itulah jihadmu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pengorbanan orang tua, saking besarnya perjuangan orang tua, baik dari mendidik ataupun membiayai kita sampai detik ini, sehingga tidak ada perbuatan dari seorang anak yang akan bisa membayar jasa-jasa kedua orang tuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baiklah, kesimpulan yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi bahwasanya orang tua kita tadi memiliki hak yang wajib bagi kita sebagai anak harus menunaikannya, ataupun kewajiban bagi kita sebagai anak yang harus ditunaikan kepada orang tua. Itu pun 10 hak tadi tidak akan pernah setara ataupun tidak akan pernah sebanding dengan jasa-jasa kedua orang tua yang telah diberikan kepada kita. Makanya kita dituntut untuk wajib mencintai orang tua, untuk berbakti kepada orang tua, untuk memuliakan kepada orang tua. Sebagaimana Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Al-ayah.
Wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan aku telah berwasiat kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.